Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ais Channel. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai cara memisahkan traffic browsing dengan traffic game berdasarkan user profile pada hotspot. Nah, ini biasa juga disebut dengan dynamic QoS atau advanced QoS hotspot. Advanced QoS hotspot. Nah, di sini saya akan perlihatkan dulu untuk settingan di hotspot saya, di MikroTik saya. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk di user profilnya. Nah, di sini saya jelaskan dulu. Di sini saya misalnya membuat satu settingan user profile seperti ini dengan nama user profilnya adalah tamu. Nah, di sini ada incoming packet mark dan outgoing packet mark. Nah, di incoming packet mark dan outgoing packet mark inilah yang akan menjadi dynamic packet mark dari si klien yang diarahkan ke user profile tamu ini. Misalnya di sini saya berikan contoh, pada saat klien terkoneksi ke user mereka masing-masing, di mana user mereka itu diarahkan ke user profile tamu, maka secara otomatis pada saat si klien tersebut terkoneksi ke hotspot kita, maka akan terbentuk seperti ini. Nah, yang pertama chain hotspot secara dinamik, kita bisa lihat di sini huruf D dynamic. Jadi dia manggil ini dengan chain hotspot ini terbentuk secara otomatis dan dynamic berdasarkan di sini source address dulu yang pertama, kemudian actionnya mark packet dengan new packet marknya dengan nama tamu out sesuai yang saya isikan di sini. Dan karena di sini adalah source address dari si klien, source address IP klien ditempatkan di source address, berarti ini adalah traffic upload seperti itu. Jadi incoming packet mark ini adalah traffic upload. Lalu di bagian sini, di mana IP klien ditempatkan di destination address secara dynamic atau secara otomatis, dan actionnya kita bisa lihat di sini action mark packet, lalu new packet marknya tamu in sesuai dengan yang saya isi di outgoing packet mark user profile tamu ini, seperti itu. Jadi si klien itu akan ditandai paket upload dan downloadnya itu secara dynamic atau secara otomatis melalui kolom incoming packet mark dan outgoing packet mark di user profile tamu ini. Oke, di sini saya akan mencontohkan dulu simulasi yang pertama. Saya akan membuat satu user profile misalnya dengan nama paket 1 seperti ini. Lalu incoming packet marknya ini adalah paket download. Jadi saya misalnya berikan saja paket 1. Ini incoming packet mark adalah upload. Jadi di sini adalah paket upload seperti ini. Lalu outgoing packet marknya ini adalah paket download. Jadi saya beri nama misalnya paket download seperti ini. Lalu saya apply. Nah, lalu di sini saya membuat satu user dengan nama paket 1 seperti ini, lalu saya arahkan ke user profile yang saya buat tadi, paket 1 seperti ini, lalu saya apply. Lalu saya akan coba untuk saya buka dulu untuk user profile paket 1 tadi. Nah, seperti ini. Nah, sekarang saya akan coba untuk connect ke hotspot seperti ini. Nah, di sini saya masukkan user ID paket 1. Nah, setelah login seperti ini, otomatis di sini akan langsung tertandai paket dari IP saya, yaitu 192.169.180.64. Nah, ini untuk source address atau traffic uploadnya kita bisa lihat di sini paket upload. Saya perkecil dulu. Nah, kita bisa lihat di sini paket upload sesuai dengan yang saya buat di incoming packet mark dari user profile paket 1 ini. Lalu yang paket downloadnya kita bisa lihat di sini. Nah, kita bisa lihat di sini tertandai IP saya di destination address dengan chain hotspot dan actionnya mark packet, lalu new packet marknya paket download sesuai yang saya isi di kolom outgoing packet mark di user profile paket 1 ini.
Nah, sekarang kita akan melakukan simulasi. Di sini yang pertama, tapi sebelum simulasi saya buat dulu untuk satu Q3-nya. Misalnya di sini saya beri nama paket 1 download. Saya berikan nama misalnya paket 1 download seperti ini. Parentnya tentu saja ke total download yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, total download ini parentnya mengarah ke global seperti ini. Lalu di sini paket marknya saya ambil paket mark dari paket 1 download, paket download sesuai dengan yang saya buat di user profile tadi. Lalu Qtab-nya misalnya PCP download default. Lalu misalnya di sini saya beri maksimum limitnya misalnya 2 Mbps seperti ini. Lalu saya apply, lalu saya copy, lalu saya buat lagi paket 1 upload, parentnya ke total upload seperti ini. Ini kemudian paket marknya kita arahkan ke paket upload sesuai dengan yang terbentuk di Mangle tadi secara otomatis atau dinamik. Lalu PCP-nya PCP upload default. Lalu priority masih sama 8. Lalu di sini maksimum limitnya saya beri tetap 2 Mbps seperti ini. Lalu saya apply. Nah, di sini sudah muncul paket 1 download dan paket 1 upload. Nah, sekarang kita akan coba melakukan pengetesan. Apakah benar-benar sudah traffic kita sudah berhasil di limit seperti ini. Oke, saya coba melakukan pengujian dan kita lihat pertama untuk paket downloadnya. Nah, ini masih belum terpisah antara paket browsing dengan paket game. Jadi masih berada di satu Q3 yang sama seperti ini. Kita bisa lihat 2 Mbps. Nah, sekarang uploadnya 2 Mbps juga seperti ini. Nah, setelah itu kita coba saya akan coba melakukan simulasi dengan membuka game. Dan setelah gamenya terbuka, kita akan mensimulasikan melakukan download. Dan kita lihat apakah latensi dari game yang kita buka ini akan tetap bagus pada saat kita melakukan download atau akan terganggu. Saya akan buka PUBG Mobile. Kita tunggu dulu PUBG-nya terbuka. Jadi ini adalah simulasi tanpa memisahkan browsing dan game terlebih dahulu.
Oke, lalu di sini saya misalnya buka seperti ini untuk pingnya. Oke, di sini kita bisa lihat pada saat saya tidak melakukan browsing apa-apa dan traffic download saya masih kecil seperti ini, Asia di sini masih aman-aman saja untuk latensinya. Sekarang saya coba untuk membuka salah satu situs, misalnya saya buka YouTube. Lalu saya misalnya akan download. Kalian lihat pada saat di sini full traffic, di sini sudah full traffic. Kita tunggu. Halo Om Bos, selamat sore. Kamu lagi apa? Kamu tidak bermain. Kamu sukanya apa sih? Aku bisa main bola terus kamu suka. Kalau aku suka kamu. Nah, di sini saya sudah melakukan download. Kalian bisa lihat ping dari game saya. Di sini gamenya pingnya naik seperti ini karena traffic sudah full. Ini karena kita tidak memisahkan antara browsing dan game. Oke, saya stop saja. Sekarang saya coba matikan untuk downloadnya. Kita tunggu. Sini sudah mulai turun trafficnya dan latensi kembali normal seperti ini. Sudah hijau kembali, sudah biru kembali seperti ini. Nah, sekarang saya akan memisahkan paket browsing dan paket gamenya. Nah, di sini saya hapus dulu. Ini saya close saja dulu untuk gamenya supaya tidak terlalu mengganggu suara saya. Jadi di sini saya hapus dulu untuk nama paketnya seperti ini. Lalu saya kembali ke IP firewall. Nah, di sini sebelumnya kan saya sudah membuat mingle dengan chain forward, lalu extend jamnya ke chain hotspot seperti ini. Nah, ini saya copy. Kali ini saya akan membuat chain pre-routing dengan extend jam ke hotspot seperti ini. Lalu saya apply, lalu saya copy lagi, lalu saya buat lagi satu untuk post routing, extend masih sama, jam ke target hotspot seperti ini. Nah, setelah itu saya akan buat mark connection. Mark connection seperti ini. Saya pilih misalnya di sini pre-routing. Nah, di sini saya akan membuat mark connection untuk traffic download seperti ini. Protokol pilih TCP, lalu destination portnya pilih 80 dan 443 seperti ini. Lalu actionnya, lalu paket marknya kita arahkan ke paket upload seperti ini. Nah, di sini yang ingin saya jelaskan juga bahwa saya buka dulu untuk IP hotspot. Nah, di sini yang harus saya jelaskan adalah kita hanya bisa menandai paket mark yang terbentuk secara dinamik pada hotspot user profile itu di incoming paket marknya. Jadi kita bisa membuat mark connection berdasarkan paket mark dynamic dari user profile itu hanya di incoming paket marknya saja atau paket uploadnya saja. Kenapa? Karena pada saat kita melakukan pada saat saya pernah melakukan simulasi untuk menandai yang outgoing paket mark ini, ternyata paket dari outgoing paket mark ini tidak dapat tertandai oleh mark connection yang saya buat. Nah, tapi tenang saja, karena walaupun kita hanya menandai incoming paket mark, kita masih bisa memisahkan antara download dan upload nantinya. Saya akan perlihatkan caranya. Nah, di sini saya pilih pre-routing, lalu TCP, lalu destination portnya 80443. Untuk browsing, paket marknya saya arahkan ke paket upload yang saya sudah buat di sini. Saya copy saja, lalu paste seperti ini. Lalu actionnya kita pilih mark connection seperti ini. Lalu new connection marknya misalnya paket 1 hotspot connection seperti ini.
lalu apply. Nah, di sini saya berikan komen Marcon paket 1 browsing seperti ini. Saya oke. Lalu saya tarik dari bagian bawah ke bagian atas, tapi harus di bagian bawah dari post routing, pre-routing, dan forward ini. Jangan taruh ini di bagian atas, karena kalau ini ditaruh ke bagian atas dari forward, pre-routing, dan post routing, maka traffic kita tidak bisa ditangkap, ditandai seperti itu. Nah, setelah itu saya akan buat lagi satu untuk mark connection atau beberapa mark connection berdasarkan port game dari berdasarkan destination port gamenya. Jadi di sini saya memiliki beberapa port game yang saya dapat dari internet. Nah, yang pertama untuk TCP di sini 5500 sampai 5700, lalu 8001, lalu 30.000 seperti ini, 30.000, lalu 30.000 sampai 30300, lalu 9.000 sampai 9010, lalu 7889, lalu 17500, lalu 18081, lalu 14.000, lalu 39698, lalu 39779, lalu 39003 seperti ini. Nah, ini untuk TCP. Paket marknya masih sama, kita pakai paket upload. Lalu actionnya mark connection. Lalu di sini paket 1 hotspot game. Jadi tadi paket 1 untuk hotspot con itu adalah browsing. Jadi di sini saya membedakan dengan nama paket 1 hotspot game connection seperti ini. Paket 1 hotspot game connection seperti ini. Lalu saya apply. Lalu komennya saya ubah di sini, Marcon paket 1 game. Nah, seperti ini. Lalu saya copy lagi, saya masukkan lagi untuk port-port berikutnya dari port game yang saya dapatkan di internet. Saya hapus ini untuk port gamenya, lalu saya masukkan portnya 8011, 9030, 10010 sampai 10650, lalu 11000 sampai 14000, lalu 20.000, lalu 20.001, lalu 17.000 seperti ini. Saya apply, hilangkan saja komennya di sini, lalu saya copy lagi. Jadi kita tinggal ubah-ubah saja portnya, masukkan semua port game yang kalian tahu. Nah, di sini masih UDP, ini 5000 sampai 5200, lalu 8001 sampai 8001, lalu 30.000, lalu sampai 30300, lalu 9.000 sampai 9010, lalu 10.000 sampai 10009 seperti ini. Mark connectionnya masih sama untuk new connection mark. Play. Lalu saya masukkan lagi port game berikutnya. Jadi cuman kita ubah-ubah saja protokol dan port game saja. Port gamenya saja yang diganti-ganti. Ini 7086 sampai 7995, lalu 12070 sampai 12460,
lalu 41182 sampai 42474 seperti ini. Nah, di sini paket marknya masih sama paket upload. Jadi semua mark connection yang kita buat itu kita arahkan ke paket upload seperti ini. Actionnya masih sama. Apply. Nah, jadi di sini saya membuat mangle pre-routing dan post-routing untuk jump ke chain hotspot. Lalu saya buat mark connection untuk port browsing, di mana port browsing adalah 80 dan 443. Lalu saya buat beberapa mark connection untuk game. Nah, di sini terdapat 1 2 3 4 4 mark connection untuk game, karena destination port untuk game itu lumayan banyak juga, sangat banyak seperti ini. Nah, lalu di sini setelah kita buat mark connection, kita buat mark paketnya. Di sini saya buat mark paket. Di sini kita buat dulu yang pertama untuk pre-routing. Lalu kita arahkan connection marknya, kita arahkan ke paket 1 hotspot con, yaitu paket mark connection dari browsing. Lalu actionnya saya arahkan ke mark paket. Lalu saya berikan di sini paket 1 browsing seperti ini. Lalu saya apply. Pass-through-nya jangan dicentang. Lalu apply. Lalu kita tarik ke bagian atas. Saya taruh saja di bagian bawah dari mark connection ini. Lalu saya copy lagi seperti ini. Lalu connection marknya masih sama, tapi chainnya kita ubah ke post routing seperti ini. Lalu extra masih sama seperti ini, masih paket 1 browsing. Lalu apply. Jadi dalam satu mark connection pre-routing kita membuat 2 mark paket untuk pre-routing dan post routingnya. Lalu di sini saya buat untuk mark paket dari game. Nah, di sini saya akan copy ini. Tetap pre-routing, tapi saya arahkan untuk ke paket 1 hotspot game connection seperti ini. Lalu actionnya mark paket. Di sini saya buat paket 1 game seperti ini. Pass-through jangan dicentang. Apply. Lalu agar tidak bingung, saya turunkan seperti ini supaya berada dalam satu kelompok mark dari game seperti ini. Lalu ini saya copy. Kita cuman ubah chainnya saja dari pre-routing ke post routing. Connection mark sama ke hotspot game. Lalu actionnya mark paket. New paket marknya masih sama juga. Kemudian apply. Nah, game juga sudah ada 2 mark paket, yaitu pre-routing dan post routing. Nah, sekarang kita tinggal membuat Q3. Nah, di sini yang pertama kita harus membuat Q3 secara bertingkat. Nah, di sini saya ingin agar kalian tidak usah fokus melihat yang settingan saya yang ini, karena kita tidak menggunakan settingan ini. Kenapa? Karena di sini pernya untuk total download menggunakan global, sementara kita harus memisahkan traffic tadi itu berdasarkan upload dan downloadnya. Untuk game maupun browsing tidak menggunakan global. Kenapa? Karena di Mikrotik saya ini saya hanya memiliki global total saja, yaitu ini. Tidak ada global in dan global out. Sementara saya ingin memisahkan paket marknya itu atau traffic dari game dan browsing berdasarkan global in dan global out. Nah, namun karena di sini saya tidak memiliki global in dan global out, maka di sini saya akan tunjukkan caranya, yaitu total download. Download total saya ubah saja namanya menjadi download total. Nah, karena ini adalah traffic download yang saya ingin limit, maka parentnya harusnya download out, global out, harusnya global out. Namun karena di Mikrotik saya hanya ada global, tidak ada global out, maka di sini saya parentnya saya arahkan ke interface dari hotspot saya. Jadi ini adalah interface LAN atau lokal dari hotspot saya, yaitu VLAN 13. Lalu di sini paket mark saya belum gunakan karena ini masih parent atau inner queue. Nah, kemudian queue tab-nya terserah, default small bisa, priority sama saja. Misalnya saya beri di sini 5M seperti ini, 5 Mbps untuk parentnya, saya apply. Lalu saya buat juga untuk uploadnya, upload total misalnya. Nah, karena ini upload maka parentnya harusnya adalah global in.
namun karena di sini tidak ada global in, maka saya arahkan ke VLAN internet atau interface yang mengarah ke ISP internet seperti ini. Lalu QType masih sama, di sini limitnya juga 5M. Kemudian apply. Nah, kemudian di sini saya ingin membuat lagi sebuah limitasi bertingkat. Saya buat satu inner queue dengan nama paket 1 download seperti ini sesuai dengan nama user profile yang saya buat di hotspot tadi. Nah, kemudian di sini parentnya saya arahkan ke download total yang sudah saya buat. Download total seperti ini, jadi mengarah ke sini. Lalu paket mark masih kosong karena ini adalah salah satu parent juga. Jadi ini adalah limitasi bertingkat. QType-nya PC key download default seperti ini misalnya. Lalu maksimum limitnya saya beri misalnya 4 Mbps misalnya seperti ini. Lalu saya apply, lalu saya copy. Nah, sekarang saya buat misalnya paket 1 upload, saya arahkan ke upload total. Upload total. Ini upload default, terserah kalian sih ingin menggunakan small atau apa di QType ini. Karena ini hanya parent atau inner queue. Lalu maksimum limitnya masih sama 4M seperti ini. Lalu saya apply. Nah, di sini kita sudah membuat limitasi bertingkat seperti ini. Nah, berikutnya saya akan buat untuk paket 1 browsing download. Seperti ini saya arahkan ke paket 1 download. Seperti ini, lalu saya pilih paket mark yang saya sudah buat tadi, yaitu paket 1 browsing. Seperti ini, paket 1 browsing. Lalu di sini saya misalnya PCQ download default. Priority-nya saya belum ubah, jadi kita simulasi priority masih sama nanti. Nah, di sini maksimum limitnya misalnya saya beri 2 Mbps. 2 Mbps. Lalu saya apply. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian saya copy. Nah, sekarang paket 1 game download. Nah, parentnya masih sama, paket 1 download. Paket marknya kita arahkan ke paket 1 game seperti ini. Nah, ini masih sama. Nah, ini juga masih sama. Saya misalnya kasih limit edge-nya 1 Mbps juga bisa, terserah kalian. Lalu apply. Nah, ini juga bisa kalian beri 1 Mbps seperti ini limit edge-nya. Oke. Untuk download sudah selesai. Sekarang kita upload paket 1 browsing upload. Nah, parentnya tentu saja ke upload total. Ke paket 1 upload, sorry. Seperti ini. Paket marknya sama, yaitu paket 1 browsing. Jadi apa yang digunakan, paket mark yang digunakan di download sama dengan apa yang kita gunakan di upload. Karena yang membedakan hanya di sisi parentnya saja, yaitu untuk download kita arahkan ke interface dari LAN hotspot, sedangkan untuk upload kita arahkan ke interface dari internet ISP seperti itu. Lalu di sini misalnya limit edge-nya 1M, lalu di sini maksimum limitnya 2M. Saya misalnya arahkan PCQ upload default, apply, lalu saya copy lagi. Sini misalnya paket 1 game upload seperti ini. Nah, di sini kita pilih, oh iya, tetap paket 1 upload. Lalu paket mapnya kita pilih paket 1 game. Di sini QType-nya sama semua. Oke, apply. Oke, sekarang kita akan simulasi apakah benar paket browsing dan paket game sudah terpisah. Yang pertama, saya akan melakukan speed test. Nah, kita bisa lihat di sini untuk browsing sudah muncul trafficnya, average rate-nya sudah muncul seperti ini. Sedangkan game masih 0 karena kita memang belum membuka game di sini. Saya coba mulai pengujian. Kita lihat untuk average rate-nya. Pertama sisi download dulu. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini sudah 1,6 MB.
dan sudah 2 Mbps untuk paket browsing. Berarti kita sudah berhasil menandai traffic kita di Q3 paket 1 browsing download ini. Nah, sekarang untuk paket 1 browsing uploadnya. Nah, kita bisa lihat di sini paket 1 browsing upload 1,3 Mbps. Nah, sekarang sudah 2 Mbps seperti ini. Berarti kita juga sudah berhasil menandai traffic upload dari klien hotspot kita untuk paket 1 browsing uploadnya. Oke, sekarang saya coba untuk membuka game dan kita lihat apakah akan muncul traffic di paket 1 game download dan paket 1 game upload. Jadi kita akan buktikan bahwa antara browsing dan game sudah terpisah. Oke, kita lihat untuk paket game. Setelah di sini terbuka, ini belum terbuka, masih checking update. Lihat juga untuk di IP firewall dari, nah ini sudah tertandai, trafficnya sudah muncul untuk Mangle. Kita perbesar dulu ya. Nah, untuk di Mangle gamenya ini sudah muncul baiknya, berarti game PUBG ini berada di salah satu port yang saya buat di antara 55000 ini sampai 9000 ini, sampai di sini. Berarti ada salah satu port PUBG di sini. Karena di sini sudah muncul untuk Mangle-nya, baiknya. Nah, kita bisa lihat, nah di sini sudah muncul traffic untuk paket game download dan paket game upload. Sekarang kita coba lihat. Sekarang saya buka untuk pingnya dulu. Kita akan simulasi lagi. Nah, seperti ini. Nah, ini pingnya, latensinya masih aman. Sekarang saya akan coba melakukan browsing. Saya akan coba lakukan browsing dan saya akan banjiri paket browsing download ini. Saya akan melakukan download apakah dan kita lihat apakah game ini akan terganggu dengan aktivitas download yang saya lakukan. Oke, coba buka YouTube. Kita mau nyanyi lagu Mungkin Nanti. Di sini kita bisa lihat saya sudah melakukan download dan paket browsing sudah full 2 Mbps. Dan kita lihat di sisi game tidak ada masalah. Di sini tidak terjadi latensi yang naik dari gamenya. Jadi latensinya masih normal saja karena di sini paket gamenya tidak menyatu dengan paket browsing. Nah, sekarang kita akan buktikan lagi. Nah, kita bisa lihat Asia masih sama, masih normal 76 milisekund seperti ini, tidak ada perubahan. Padahal di sini paket browsing download. Oke, sekarang saya akan membuktikan lagi. Misalnya di sini pada saat saya sedang dalam kondisi melakukan download, di mana paket browsing di sini adalah maksimum limitnya adalah 2 Mbps. Nah, sekarang misalnya saya buat semua agar limit add tidak ada antara browsing dan game. Di sini saya matikan untuk limit add-nya, saya kosongkan seperti ini. Nah, kita bisa lihat paket browsing masih 2 Mbps dan ping gamenya masih normal. Sekarang misalnya paket browsingnya saya naikkan menjadi full, betul-betul full sampai ke 4 Mbps. Saya buat 4 Mbps seperti ini, dimana paket browsing dan paket game ini prioritinya sama-sama 8 seperti ini, sama-sama 8 prioritinya. Kita bisa lihat di sini prioritinya sama-sama 8. Dan kita bisa lihat di sini paket browsing 4 Mbps
kita tunggu di sini apakah akan terganggu untuk latensinya. Misalnya di sini paket gamenya saya coba kasih yang lebih buruk. Di sini misalnya 512 kbps. Atau misalnya saya turunkan lagi, misalnya menjadi 10 kbps. Dalam kondisi saya masih download dan maksimum limitnya pun hanya 10 kbps. Kita bisa lihat di sini pingnya masih normal seperti ini. Pingnya masih normal. Nah, sekarang sudah bermasalah. Sekarang pingnya sudah, latensinya sudah naik seperti ini. Sekarang misalnya saya buat sini misalnya 100 kbps. Kita coba. Sini normal lagi. Nah, sekarang dengan traffic cuman 100k, ping saya masih normal. Sekarang saya misalnya turunkan 20 kbps. Kita ambil agak di bawah lagi untuk bandwidthnya dan kita lihat. Dan ternyata kita bisa lihat masih normal. Berarti memang untuk pemakaian game ini sebenarnya masih kecil untuk pemakaian game seperti ini. Misalnya saya turunkan lagi, misalnya 10k. Ini kondisi yang sudah sangat di bawah. Nah, ini sudah mulai naik lagi untuk latensinya. Kita coba, atau saya coba jalankan. Nah, ini kita bisa lihat sudah latensinya sudah naik seperti ini. Nah, sekarang saya akan coba untuk sekarang normal lagi nih, padahal hanya dengan bandwidth 10k untuk gamenya. Sekarang saya coba jalankan untuk YouTube seperti ini. Saya akan jalankan YouTube. Akan buat agar benar-benar traffic browsingnya sangat-sangat full. Jadi ini saya membuat simulasi dalam keadaan sangat terburuk lah, karena saya hanya mengalokasikan port game download dengan 10 kbps saja seperti ini. Lalu saya akan coba download lagi. Saya tambah untuk downloadnya. Dan masih bisa normal seperti ini, padahal game download hanya cuman 10 kbps seperti ini. Saya coba buka lagi, misalnya saya buka lagi, saya download lagi. Saya download lagi seperti ini. Kita tunggu, dan ternyata masih normal. Padahal antara paket browsing dan paket game download ini prioritinya masih sama, ini masih sama-sama 8. Tapi kita bisa lihat hasilnya latensi masih oke, padahal paket browsing ini sudah full sekali. Nah, namun untuk lebih amannya saya merekomendasikan untuk paket download
kalian berikan priority harus 1. Jadi benar-benar paket download ini akan diutamakan seperti ini. Saya berikan priority 1 seperti ini. Jadi walaupun paket downloadnya kecil, tapi selama paket download ini bandwidthnya terpenuhi, maka game kita pingnya atau latensinya akan aman-aman saja walaupun paket browsing full seperti ini. Karena dengan priority 1, maka MikroTik ini akan memberikan terlebih dahulu bandwidth dari si paket 1 game download ini, agar yang paket 1 game download ini yang terpenuhi terlebih dahulu untuk bandwidthnya, baru kemudian diserahkan ke paket yang lain, misalnya ke paket browsing seperti ini. Nah, ini baru 10K saja, tapi memang saya di sini baru hanya 1 orang yang melakukan koneksi game. Namun jika kalian misalnya kan kalian memiliki RT/RW net atau warnet, ya sebaiknya jangan 10K di sini gamenya. Kalian berikan misalnya ya 512 minimal lah, atau di sini 512 minimal dan 1 Mbps untuk maksimalnya seperti ini. Nah, jika kalian gunakan seperti ini saja dengan priority 1 dan kalian sudah pisahkan paket game dan paket browsing, saya jamin insya Allah ini untuk latensi dari game kalian itu akan aman-aman saja walaupun paket browsingnya full. Yang jelas kalian sudah memisahkan antara paket browsing dan paket download, lalu paket gamenya diberi priority yang lebih utama, yaitu priority 1 seperti ini. Kita bisa lihat di sini untuk daerah-daerah lain yang South America, Middle East, KRJP, Europe, dan North Asia itu kadang bermasalah latensinya. Namun kita lihat untuk Asia yang dimana saya mendaftarkan game saya untuk wilayah Asia, ini aman-aman saja, paling tinggi cuman di 100 milisecond seperti ini. Nah, padahal traffic full seperti ini untuk browsing. Nah, kita bisa lihat sekarang saya coba, misalnya saya coba ping. Saya buktikan juga dengan cara ping. Saya coba lakukan ping dalam keadaan browsing full. Kita lihat pingnya. Nah, kita bisa lihat pingnya tidak terlalu signifikan pengaruh dari paket browsing ini. Oke, demikian tutorial dari Ice Channel. Semoga dengan tutorial ini kalian bisa membuat suatu rule dan juga Q3 sesuai kebutuhan kalian dengan tutorial dari video saya, sehingga klien-klien kalian yang melakukan game, jika kalian memiliki banyak klien yang seorang gamers, itu tidak akan terganggu koneksi gamenya. Oke, demikian tutorial dari Ice Channel. Ice Channel mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.